'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alisa Mutiara dengan NIM 2511213028. Saya dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana sih seorang sarjana kesehatan masyarakat berperan dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan seperti apa kontribusi yang ingin saya berikan dalam pembangunan bangsa di masa depan. Kekurangan gizi bukan hanya soal tubuh kurus atau pendek. Ia adalah persoalan struktural yang memengaruhi kualitas hidup seseorang sejak dalam kandungan hingga dewasa. Dan di balik berbagai program yang berjalan, ada peran penting dari profesi kesehatan masyarakat. Sebelum membahas perannya, kita perlu memahami konteks masalah. Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk malnutrisi, mulai dari stunting, wasting, underweight, anemia, hingga kekurangan mikronutrien seperti zat besi, yodium, atau vitamin A. Masalah ini dapat terlihat pada anak-anak balita, remaja putri, ibu hamil, bahkan keluarga dengan ekonomi menengah. Kekurangan gizi terjadi bukan hanya karena makanan yang kurang, tetapi karena berbagai kombinasi faktor seperti keterbatasan informasi, budaya makanan yang tidak seimbang, sanitasi yang buruk, akses pelayanan kesehatan yang rendah, hingga kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Inilah yang membuat pendekatan kesehatan masyarakat sangat relevan karena kesehatan masyarakat tidak hanya berbicara tentang aspek klinis, tapi menyusun strategi pada akar masalah. Nah, peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi ada beberapa macam. Yang pertama, mereka mengidentifikasi masalah secara komprehensif. Sarjana kesehatan masyarakat memulai langkah dengan memetakan masalah gizi di suatu wilayah. Mereka melakukan survei status gizi, menghitung prevalensi, menilai faktor-faktor penyebab, serta mengolah data agar menghasilkan gambaran yang akurat. Tanpa data, program hanya menjadi tebakan, tetapi dengan data yang baik, kita dapat mengetahui siapa saja yang paling berisiko, apa yang menyebabkan masalah muncul, dan bagaimana cara menanganinya dengan tepat. Yang kedua yaitu memahami determinan sosial kesehatan. Kekurangan gizi tidak hanya berdiri sendiri, ia dipengaruhi oleh faktor pendapatan, pendidikan, budaya makan, sanitasi, akses air bersih, hingga nilai-nilai keluarga. Sarjana kesehatan masyarakat menganalisis semua determinan ini untuk melihat hubungan antara faktor dan merancang solusi yang menyentuh akar persoalan. Yang ketiga yaitu merancang intervensi gizi yang tepat sasaran. Setelah masalah teridentifikasi, mereka menyusun program intervensi, mulai dari edukasi gizi, promosi ASI eksklusif, pemberian MPASI tepat guna, suplementasi zat besi, hingga intervensi 1000 hari pertama kelahiran. Setiap pesan yang disampaikan tidak hanya berisi apa yang harus dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Yang keempat yaitu mendorong perubahan perilaku. Salah satu kunci kesehatan masyarakat adalah promosi kesehatan. Sarjana kesehatan masyarakat merancang strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat benar-benar memahami dan menerapkan pola makan seimbang, kebiasaan mencuci tangan, dan pengolahan makanan yang lebih aman. Perubahan perilaku tidak mudah teman-teman, tetapi dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya lokal, langkah kecil dapat menghasilkan dampak yang sangat besar. Yang kelima yaitu mengelola program dan memastikan keberlangsungannya. Sarjana kesehatan masyarakat memimpin perencanaan ini. Koordinasi lintas sektor, pengawasan lapangan, hingga evaluasi capaian. Mereka memastikan distribusi suplemen berjalan, posyandu aktif, kader terlatih, dan indikator gizi terpantau.
Di masa depan, ada beberapa hal penting yang ingin saya kontribusikan dalam pembangunan bangsa lewat bidang kesehatan masyarakat. Yang pertama, yaitu terlibat dalam pencegahan stunting dan perbaikan gizi keluarga. Saya ingin bekerja dalam program perbaikan gizi yang berfokus pada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, balita, dan remaja putri. Yang kedua, yaitu mengembangkan intervensi berbasis data dan riset. Saya berkomitmen untuk terus memperkuat kemampuan analisis data sehingga setiap langkah dalam program gizi memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dengan data yang tepat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Yang keempat yaitu menguatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan lembaga swasta. Saya ingin menjadi bagian dari jejaring yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Karena perbaikan gizi tidak hanya soal makanan, tetapi juga kemiskinan, pendidikan, sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Yang keempat yaitu memberdayakan kader dan komunitas. Saya ingin melakukan pemberdayaan masyarakat agar perubahan tidak berhenti ketika program selesai. Kader yang terlatih, ibu-ibu yang semakin paham gizi, serta remaja yang sadar pentingnya kesehatan adalah modal terbesar untuk mengatasi masalah gizi secara berkelanjutan. Kekurangan gizi adalah masalah kompleks, namun bukan sesuatu yang mustahil untuk diatasi. Melalui pendekatan kesehatan masyarakat yang sistematis dan berkelanjutan, kita dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan membangun generasi Indonesia yang lebih unggul. Sebagai sarjana kesehatan masyarakat, saya percaya bahwa setiap langkah kecil, mulai dari edukasi, advokasi, hingga pemberdayaan, adalah bagian dari upaya besar untuk membangun bangsa. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan mengenai pentingnya peran kita dalam bidang kesehatan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.